warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial praktikum mata kuliah Teknologi Pupuk Organik dan Hayati. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai teknik isolasi bakteri di berbagai media. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan belajar mengenai teknik perhitungan jumlah koloni pada ketiga media tersebut. Setelah proses inkubasi, jumlah koloni yang tumbuh pada pengenceran 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ pada ketiga media tersebut dihitung. Namun, pengecualian untuk pengenceran 10⁻⁴ sampai 10⁻⁵ tidak dihitung karena biasanya jumlahnya melebihi 300 atau yang kita sebut dengan tidak bisa untuk dihitung atau TTID. Cara untuk menghitung koloni pada ketiga media tersebut pada dasarnya sama. Namun, pada media Picovskaya, kita tidak hanya akan menghitung jumlah koloninya, namun menghitung diameter zona bening yang terbentuk di sekitar koloni tersebut. Selengkapnya, mari kita simak video berikut. Sesuai dengan tahap isolasi di video sebelumnya, kita akan mengamati hasil isolasi dari 3 media, yaitu 1. Media nutrien agar untuk mengetahui total populasi bakteri. 2. Media Picovskaya untuk menyeleksi bakteri pelarut fosfat yang ada dalam sampel. 3. Media LG yang digunakan untuk menyeleksi bakteri penambat nitrogen yang ada dalam sampel. Alat dan bahan yang digunakan adalah hasil penanaman atau koloni bakteri pada ketiga media, spidol permanen, penggaris, dan kertas atau kain hitam. Langkah kerja perhitungan jumlah koloni. Jumlah koloni pada setiap cawan Petri pada pengenceran 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ dihitung. Karena populasi bakteri dalam lingkungan berada pada populasi campuran, maka koloni yang tampak akan bermacam-macam, baik ukuran, bentuk, maupun pigmentasinya. Semua koloni ini dihitung jumlahnya tanpa terkecuali. Apabila terdapat 2 koloni yang bergabung, maka dihitung menjadi 1 koloni. Jumlah koloni pada setiap cawan dicatat dalam tabel. Teknik isolasi yang kita gunakan adalah pour plate. Dengan menggunakan teknik ini, koloni bakteri tumbuh di berbagai lapisan agar. Jika diamati lebih jeli, terdapat koloni yang tumbuh pada lapisan atas agar, bagian tengah maupun bawah agar. Terkhusus untuk pengamatan koloni yang tumbuh pada media Picovskaya, kita tidak hanya akan menghitung jumlah koloninya, tetapi juga mengukur pembentukan zona bening di sekeliling koloni bakteri pelarut fosfat. Pertama, cari koloni bakteri pelarut fosfat dalam cawan Petri yang membentuk zona bening. Kemudian, ukur garis tengah koloni dan garis tengah zona beningnya dengan menggunakan penggaris.
Lalu, lakukan pengukuran garis tengah koloni dan zona bening sebanyak 2-3 kali pada posisi yang berbeda. Hasil pengukuran kemudian dirata-rata. Semua bakteri yang mampu tumbuh pada media selektif Phycops-kaya tergolong bakteri pelarut fosfat karena memiliki kemampuan melarutkan trikalsium fosfat dalam media menjadi fosfat yang tersedia bagi bakteri. Namun, koloni yang membentuk zona bening adalah koloni yang memiliki potensi pelarutan fosfat yang lebih tinggi daripada yang tidak membentuk zona bening. Dari beberapa koloni yang membentuk zona bening, koloni yang mempunyai nilai rasio tinggi merupakan isolat bakteri pelarut fosfat yang mempunyai peluang untuk dapat dikembangkan atau dimanfaatkan lebih lanjut. Setelah kita menghitung jumlah koloni dari setiap cawan pengenceran di laboratorium, selanjutnya kita akan menghitung populasi bakteri dalam sampel. Sebelum menghitung populasi bakteri dalam sampel, kita akan mereview metode yang kita gunakan dalam isolasi bakteri ini. Metode yang kita gunakan dalam isolasi bakteri dalam praktikum ini adalah serial dilusi, yaitu pengenceran bertahap dari suatu zat dalam larutan. Zat yang dimaksud adalah sampel tanah, sedangkan larutan yang dimaksud adalah garam fisiologis atau 0,85% NaCl. Sampel tanah akan diencerkan dari mulai pengenceran 10⁻⁻1 yang merupakan campuran antara 5 gram sampel dengan 45 mg garam fisiologis sampai ke pengenceran 10⁻⁷. Setelah dilakukan pengenceran, hasil pengenceran di-plating atau ditanamkan ke cawan Petri melalui teknik pour plate atau cawan tuang, yaitu menuang media yang kita inginkan setelah memasukkan hasil pengenceran. Dapat kita lihat bahwa semakin tinggi pengenceran, maka semakin sedikit jumlah koloni yang didapatkan. Terdapat beberapa ketentuan dalam perhitungan total populasi bakteri pada cawan. Dalam menghitungnya digunakan suatu standar yang disebut standar plate count atau SPC. Slide 4. Perhitungan sel mikroba mengikuti ketentuan di bawah ini. 1. Koloni tunggal yang tumbuh dalam setiap cawan dianggap atau diasumsikan sebagai satu sel. Kedua, pilihlah cawan yang jumlah koloninya antara 30-300. Cawan yang jumlah koloninya kurang dari 30 atau lebih dari 300 tidak dapat digunakan karena secara statistik hitungan tersebut tidak dapat dipercaya. Ketiga, jika terdapat 2 cawan pada tingkat pengenceran yang berurutan dan jumlah koloni yang memenuhi syarat, maka bila jumlah mikroba dari pengenceran yang lebih besar dibagi pengenceran yang lebih kecil hasilnya kurang dari sama dengan 2, maka harus dirata-rata. Tetapi bila perbandingannya lebih dari 2, maka digunakan jumlah mikrobia pada pengenceran yang lebih kecil. Jumlah sel per gram atau per mili sampel dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah koloni yang terhitung dengan faktor pengencernya seperti contoh perhitungan di atas. Ingat, volume yang ditransfer ke cawan Petri dari tabung adalah sebesar 1 mili. Jumlah sel terhitung diberi satuan colony forming unit per satuan berat atau volume yang disingkat dengan CFU per gram atau CFU per mili. 5. Jumlah koloni yang terhitung tiap pengenceran hanya menggunakan satu angka di belakang koma. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kita lakukan perhitungan sel dengan rumus total populasi bakteri sama dengan jumlah koloni dikalikan faktor pengencer per berat kering tanah. Berikut adalah contoh perhitungan total populasi bakteri dalam sampel KL menggunakan media Na. Dari ulangan pertama, kita dapatkan 2 cawan Petri yang memenuhi syarat, yaitu pada pengenceran 10⁻⁴ dan 10⁻⁵. Pertama, kita hitung populasi pada tiap pengenceran dengan rumus jumlah koloni dikali faktor pengencer.
Pada pengenceran 10 pangkat min 4, jumlah koloni sebanyak 224 dikali faktor pengencer yaitu 10 pangkat 4 dan hasilnya sebesar 224 kali 10 pangkat 4 CFU per gram. Sedangkan pada pengenceran 10 pangkat min 5, jumlah koloni sebanyak 43 dikali faktor pengencer yakni 10 pangkat 5, hasilnya 43 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Kedua pengenceran ini berurutan, sehingga menurut ketentuan ketiga, jika jumlah mikroba dari pengenceran yang lebih besar dibagi pengenceran yang lebih kecil hasilnya kurang dari sama dengan 2, maka dirata-rata, tetapi jika perbandingannya lebih dari 2, maka digunakan jumlah mikroba pada pengenceran yang lebih kecil. Hasil perbandingannya menunjukkan nilai 1,92 kurang dari 2, sehingga total populasi bakteri diambil dari hasil rata-rata kedua pengenceran tersebut, yakni 32,7 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Terakhir, untuk mengetahui total populasi bakteri per gram berat kering tanah, maka rata total populasi bakteri harus dibagi dengan BK. Hasilnya 4,4 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Begitu juga dengan hasil perhitungan jumlah koloni pada ulangan kedua, terdapat dua cawan yang memenuhi syarat jumlah koloni yakni 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5. Pada pengenceran 10 pangkat min 4, jumlah koloni sebanyak 246 dikali faktor pengencer yaitu 10 pangkat 4, hasilnya 246 kali 10 pangkat 4 CFU per gram. Sedangkan pada pengenceran 10 pangkat min 5, jumlah koloni sebanyak 56 dikali faktor pengencer yakni 10 pangkat 5, hasilnya adalah 56 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Karena kedua pengenceran ini berurutan, maka sesuai dengan ketentuan ketiga, hasil pengenceran yang lebih besar dibagi pengenceran yang lebih kecil, didapatkan hasil sebesar 2,27 lebih dari 2 sehingga diambil total populasi dari pengenceran yang lebih kecil yaitu 10 pangkat min 4 dengan total populasi sebesar 246 kali 10 pangkat 4 CFU per gram. Hasil ini dibagi dengan BK dan mendapatkan nilai 3,3 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Pada ulangan ketiga juga terdapat dua koloni yang memenuhi syarat, yaitu 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5. Pada pengenceran 10 pangkat min 4, jumlah koloni sebanyak 268 dikali faktor pengencer, yaitu 10 pangkat 4, hasilnya 268 kali 10 pangkat 4 CFU per gram. Sedangkan pada pengenceran 10 pangkat min 5, jumlah koloni pada pengenceran 10 pangkat min 5, jumlah koloni sebanyak 48 dikali faktor pengencer yaitu 10 pangkat 5, hasilnya 48 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Sesuai ketentuan nomor 3, hasil perbandingan pengenceran yang lebih besar dibagi pengenceran yang lebih kecil pada ulangan ini menunjukkan angka 1,79 kurang dari 2 sehingga diambil rata-rata dari kedua pengenceran tersebut yaitu 37,4 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Hasil tersebut dibagi dengan BK menghasilkan nilai 5,01 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Untuk mengetahui total populasi bakteri pada sampel KL, maka hasil perhitungan total populasi bakteri dari masing-masing ulangan di rata-rata. Hasilnya yaitu sebesar 4,3 kali 10 pangkat 5 CFU per gram tanah. Cara perhitungan ini juga berlaku pada perhitungan total populasi bakteri penambat nitrogen maupun bakteri pelarut fosfat. Untuk perhitungan pada Mendikaplikowskaia, kita tidak hanya akan menghitung total populasi bakteri dalam sampel, namun menghitung lebar zona bening serta rasio zona bening per koloni. Lebar zona bening dihitung dengan rumus garis tengah zona bening dikurangi garis tengah koloni. Sedangkan untuk rasio zona bening per koloni dihitung dengan rumus
garis tengah zona bening dibagi garis tengah koloni. Pada gambar dapat dilihat satu koloni yang membentuk zona bening pada media Pekovskaya agar. Zona bening ini mengindikasikan pelarutan trikalsium fosfat yang terkandung dalam media Pekovskaya menjadi fosfat yang tersedia bagi bakteri pelarut fosfat. Bukan berarti isolat yang tidak membentuk zona bening bukan merupakan bakteri pelarut fosfat. Semua bakteri yang mampu tumbuh pada media Pekovskaya adalah bakteri pelarut fosfat. Karena pada dasarnya media Pekovskaya adalah media selektif untuk bakteri pelarut fosfat. Hanya saja, isolat yang membentuk zona beninglah yang memiliki potensi tinggi dalam melarutkan fosfat. Dengan kata lain, semakin lebar zona bening dan semakin besar rasio zona bening per koloni, maka semakin tinggi potensi bakteri dalam melarutkan fosfat untuk selanjutnya dikembangkan lebih lanjut, misalnya untuk pupuk hayati. Berikut adalah contoh perhitungan zona bening pada sampel PS atau pinus musim. Pada pengejaran 10 pangkat min 4, terdapat 3 koloni yang membentuk zona bening, yang masing-masing berasal dari ulangan 1, 2, dan 3. Rata garis tengah zona bening adalah sebesar 1,47, sedangkan rata garis tengah koloni adalah sebesar 1,17. Lebar zona bening adalah rata garis tengah zona bening dikurangi rata garis tengah koloni, dan didapatkan lebar zona bening sebesar 0,3 mm. Sedangkan untuk rasio zona bening, rata garis tengah zona bening dibagi rata garis tengah koloni didapatkan sebesar 1,3. Pada pengejaran 10 pangkat min 5, 6, dan 7, diameter zona bening sama dengan diameter koloni, sehingga lebar zona bening akan secara otomatis terhitung 0. Dan rasio zona bening akan otomatis terhitung 1. Isolasi merupakan langkah awal untuk mendapatkan isolat murni untuk pembuatan pupuk hayati. Perlu dilakukan beberapa uji lanjutan setelah isolasi, diantaranya adalah uji potensi, uji patogenitas, uji sinergisme, dan beberapa uji lain. Pemilihan bahan pembawa bakteri, misalnya kompos, molase, dan sebagainya, juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembuatan pupuk hayati. Sekian video tutorial praktikum perhitungan koloni pada cawan. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.